Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dan Putra. Saya dosen dari Universitas Pembangunan Pancabudi dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Komputer, dan saat sekarang ini saya sudah berpindah ke Prodi Teknologi Informasi. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di Universitas Pembangunan Pancabudi menjadi dosen, yaitu pada tahun 2017 sampai saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan mata kuliah yang pernah saya ampuh dan saya ajarkan di semester ganjil, yaitu dengan mata kuliah basis data atau database. Nah, di sini nantinya saya akan menjelaskan dari penjelasan dari mata kuliah basis data, termasuk dari capaian mata kuliah dan materi-materi yang saya ajarkan mengenai mata kuliah basis data. Nah, di sini saya sudah menampilkan RPS dari sistem basis data atau database, yang mana di sini saya sudah membuat modul ajar dari mata kuliah basis data sesuai dengan yang saya ajarkan terhadap mahasiswa. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah basis data, di sini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dari basis data, ya, baik secara ringkas maupun secara keseluruhannya. Dan yang kedua, mahasiswa mampu merancang database dan jenis-jenis pemodelan dari database tersebut, ya, sesuai dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam database. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis perancangan basis data yang paling tepat untuk suatu organisasi. Ini digunakan di saat nantinya membangun sebuah basis data untuk sebuah sistem. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan instalasi atau yang dikatakan dengan instalasi pemrograman database, ya, baik itu Microsoft Access, MySQL, dan Oracle. Dan untuk pembelajaran basis data itu saya ajarkan database-nya adalah MySQL. Dan yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pemrograman database. Untuk materi pembelajaran mengenai database, yang pertama di sini yang saya ajarkan yaitu mengenai konsep dasar dari database. Selanjutnya, jenjang struktur data dari database dimulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, sesuai dengan tabel-tabel atau rincian-rincian yang ada di dalam database tersebut. Dan yang kedua, operasi dasar dari database. Dan yang ketiga, fungsi dari database yang berperan untuk menyimpan data terhadap sebuah sistem. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nantinya untuk materinya itu komponen-komponen dari sistem basis data, dan selanjutnya database management system, dan selanjutnya keuntungan dan kekurangan dari database management system. Nah, sesuai dengan instruksi dari materi dari basis data ini, insya Allah materinya akan dijelaskan sampai dengan perintah-perintah SQL yang ada di database MySQL. Baik, untuk sistem pembelajaran yang sedang dilakukan oleh Universitas Pembangunan Pancabudi saat sekarang ini, yaitu menggunakan pembelajaran hybrid learning, yang mana di sini mahasiswa melakukan pembelajaran baik secara daring, yaitu
itu menggunakan platformnya, itu ada yang disediakan dari Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu e-learning, dan boleh juga menggunakan platform yang lain, baik itu Google Meet atau Zoom dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu sistem pembelajaran secara tatap muka. Untuk perkuliahan secara tatap muka itu mahasiswa minimal sudah melakukan vaksin pertama dan vaksin kedua, dan tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan memakai cairan sanitizer. Sistem atau model dari pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama ceramah, dan yang kedua diskusi, dan yang ketiga tanya jawab, sehingga setiap pembelajaran yang disampaikan bisa dipahami dan bisa disimak oleh mahasiswa dan bisa disimpulkan dengan pemahamannya masing-masing. Dan indikator dari penilaian yang saya ajarkan, bagaimana mahasiswa bisa mengetahui dari materi-materi yang sudah saya ajarkan dan dapat menyimpulkan materi-materi yang sudah diajarkan. Dan yang kedua, mahasiswa bisa membangun database MySQL secara perorangan yang akan dinilai berdasarkan observasi dan keaktifan dari mahasiswa tersebut. Untuk penilaian yang saya lakukan itu terbagi dari beberapa hal. Yang pertama dari segi kehadiran. Poin dari segi kehadiran itu sekitar 25%, dan poin untuk keaktifan itu sekitar 5%, dan untuk tugas itu 15%, dan untuk kuis juga 15%, dan UTS dan UAS itu poinnya 20%, sehingga mahasiswa mendapatkan bobot nilai yaitu 100%. Berikut video yang saya sajikan kepada Bapak Ibu asesor dalam melakukan pembelajaran dengan mata kuliah basis data. Dan untuk pembelajaran yang saya lakukan di sini secara tatap muka, yaitu berada di dalam kelas di kampus Universitas Pembangunan Pancabudi. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita masuk ke inti pembelajaran kita. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas mengenai pertemuan, tentang perkuliahan dan lain-lainnya. Jadi hari ini alhamdulillah kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai basis data. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih basis data ini seperti apa. Ya, mungkin selama ini yang sudah diketahui, yang sudah booming di telinga kita itu database. Ya, database itu sama ya dengan basis data. Kalau basis data itu kan bahasa Indonesianya gitu. Database nya sudah berbasis bahasa Inggris. Nah, sebelumnya kita tahu dulu nih basis data ini apa. Kita nggak tahu apa sih basis data. Jadi dari basis data itu kita harus tahu dulu referensi seperti apa. Nah, apa sih basis data ini? Ada yang tahu di sini basis data? Atau database? Database itu apa? Gitu? Ada yang tahu? Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Basis data adalah sekumpulan data-data yang tersusun secara teratur otomatis di MySQL. Oke, baik. Silakan duduk.
Jadi di sini namanya siapa tadi? Wirda. Jadi basis data, siklus data yang tersusun itu menurut Wirda. Ya, basis data ini bisa juga kita ketahui seperti kita di dalam kelas ini. Ya. Kalau kita berada dalam kelas, kalau ditanya apa sih kelas ini, ya, itu jawabannya kumpulan dari meja, kursi dan lain-lainnya. Ya, begitu juga dengan basis data atau database. Oke. Jadi database ini sebenarnya ya, isi yang ada di dalam database itu adalah kumpulan file ya, atau dikatakan dengan tabel. Jadi kumpulan tabel-tabel atau kumpulan file-file yang saling berhubungan dengan yang lain. Nah, yang menghubungkannya apa? Itu ada yang dikatakan primary key dan foreign key. Yang primary key itu adalah data kunci, yang foreign key adalah penerima kunci. Makanya yang dikatakan dengan basis data itu adalah kumpulan dari tabel-tabel atau kumpulan dari file yang saling berhubungan dengan yang lain. Ya, begitu juga dengan spidol ini. Memang si spidol ini gunanya untuk kita menulis kan, seperti ini menulis, ya kan? Ini fungsi, ya ini fungsi. Jadi kalau yang dikatakan dengan spidol ini adalah ini dia kumpulan dari perangkatnya ini. Ya, jadi kita jangan salah nantinya. Jadi kita harus bisa membedakan antara fungsi dan apa itu benda tersebut. Kita harus tahu bedanya. Ya. Ini biasanya pertanyaan seperti ini sering kita jumpai di saat tugas akhir ini. Ya, di saat kita skripsi pasti ada kita disuruh membedakan. Ya, di saat sidang pun juga seperti itu. Apa nama database-nya? Apa sih database itu? Apa sih fungsi database? Kalau fungsinya adalah tempat penyimpanan data. Nah, penyimpanan data itu banyak. Contohnya misalnya hard disk. Hard disk bisa nggak kita katakan dia sebagai database? Karena fungsi hard disk apa? Menyimpan data. Database fungsinya apa? Untuk menyimpan data. Bagian dari database nggak dia? Termasuk ibu yang belakang bagian dari database nggak dia? Hard disk, ya, flash disk atau memori kan dia sebagai penyimpan data, ya kan? Sementara fungsi dari database adalah tempat penyimpanan data. Jadi kita harus tahu hard disk, flash disk, memori dia bukan database. Ya, yang database itu adalah dia terintegrasi terhadap sebuah sistem, itu database. Nah, jadi yang nanti disamakan, Pak, berarti flash disk database kan? Nah, jadi kita harus tahu konsep basis data, kita harus tahu. Ya, percuma kita nih, kita nggak buat database. Oh, saya nggak paham Pak, buat database. Ya, tapi fungsi konsepnya kita nggak tahu. Ya, kan isinya kosong jadinya, ya kan? Nah, kalau untuk pembelajaran kita hari ini ada beberapa, ya, ada 5. Yang pertama di sini adalah definisi dari database. Yang kedua dia basis data, PS-nya sistem berkas. Ya. Dan yang ketiga di sini ada karakteristik pendekatan basis data. Dan yang keempat penggunaan basis data. Dan yang terakhir kapan memakai basis data itu. Oke, kita lanjut nih di konsep-konsepnya ya. Ini tadi mungkin sudah kita bahas di awal mengenai konsep basis data ini. Data itu apa? Basis data itu apa? Ya, kalau di sini dikatakannya basis data terdiri dari 2 kata. Ya, yang pertama basis dan data. Yang basis itu dapat diartikan sebagai markas, ya, gudang tempat berkumpul. Nah, itu basis. Sedangkan data fakta yang mewakili suatu objek. Jadi data itu yang menyatakan dia benda nyata. Nah, jadi ada juga muncul informasi di sini. Ya. Kapan data ini dia menjadi sebuah informasi? Oke, ibu yang belakang itu data ketika dia menjadi sebuah informasi, ketika data ini sudah kita olah. Contoh seperti apa? Siapa namanya? Abdul. Ya, si Abdul pergi ke pajak, ya, membeli 1 kilo ayam. Nah, ayam itu bisa kita katakan dia sebagai sebuah data. Cuma dia baru ayam. Nah, kalau kita olah ayam tersebut, mau kita gulai, mau kita goreng, ya,
kita buat dia crispy dan lain-lainnya, itu dia kan sudah menjadi informasi. Ayam tersebut diapain? Ya, digoreng, ya kan informasi. Ya, dibuat jadikan chicken, dia menjadi sebuah informasi. Nah, seperti itu. Ya, jadi data itu dan basis data itu dia saling berhubungan. Nah, yang ini juga basis data tadi dapat diartikan, ini sudah kita bahas juga. Ya. Selanjutnya, ya, mungkin di sini langsung aja Bapak tulis. Basis data ini sebenarnya dia ada yang dikatakan dengan jenjang struktur dari basis data. Nah, seperti penjelasannya di awal, basis data itu adalah kumpulan dari file-file atau kumpulan dari tabel-tabel. Ya, jadi di dalam basis data ini ada urutan. Ya, urutannya itu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, yang mana di sini kalau kita lihat ya namanya jenjang struktur ya, jenjang struktur atau DB atau basis data atau ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya jenjang struktur itu urutan yang paling atas itu ya namanya basis data. Nah, ini adalah urutan yang paling besar atau yang paling tinggi. Nah, yang kedua, urutan yang kedua itu yang kita katakan dengan file. Ya, file ini adalah tabel. Jadi dia urutan yang kedua. Ya, yang ketiga ada namanya record. Nah, pertanyaannya, kenapa ada record di sini? Ya, kalau di dalam file, dalam tabel, ya, tabel itu pasti ada kolom dan baris. Jadi yang dikatakan dengan kolom itu adalah record dan barisnya ada namanya field. Ya, nah ini field. Jangan disamakan file dengan field. Dan yang paling kecil itu adalah karakter. Ya, karakter. Nah, ini urutan paling kecil. Ya, jadi kalau kita lihat nih dalam sebuah tabel, ya, ini asal mati-mati aja kita dulu lah, sabut aja. Nah, kalau kita lihat dari sebuah tabel nih, ini contohnya misalnya tabel konsumen, ya, konsumen. Kita buat database-nya DB penjualan. Ya. Nah, di sini nama database-nya DB penjualan. Ya, di sini kita buat tabelnya. Yang pertama dari tabel konsumen, pasti yang entity yang pertama adalah nomor induk atau nomor konsumen atau nomor ID kan gitu. Ini kita buat aja di nomor ID. Nah, yang kedua ada pasti nama. Nah, yang ketiga alamat, jenis kelamin dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan dengan entity. Ini entity namanya. Ya. Jadi di sini adalah data nantinya misalnya nomor ID 1, 2, 3. Ini namanya Budi, Ani, Rina kan gitu. Ini alamatnya, jenis kelamin. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, dari tabel konsumen, jenjang struktur dari database ini atau basis data bisa kita lihat ya. Kalau basis data ukuran yang paling besar itu adalah dia DB ini yang paling besar, bukan paling besar. Yang kedua file itu adalah ini tabel konsumen ini. Nah, yang ketiga itu adalah record ya, yang dikatakan dengan kolom itu nih ya, ID ini yang dikatakan dengan record. Nah, ini sampai ke bawah ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah record ya. Baru terakhir adalah field. Field ini di sini baris. Berarti di sini ada 3 baris, 1, 2, 3 ya. Ini adalah field. Nah, yang paling kecil itu ada yang dikatakan dengan karakter ya. Karakter itu 1, 2 karakter, B, U,
Budi itu karakter. Ya, bukan berarti Budi satu karakter Pak, bukan. Ya, Budi itu satu kata. Ya, misalnya nih, Ani itu satu kata. Ya, jadi kalau karakter itu kita hitung dia satu-satu. Ya, intinya database yang kita buat ini, ya, tabel ini dengan tabel yang lain dia harus saling berhubungan. Nah, jadi di mana di sini kita menentukan? Ya, katanya tabel tersebut dia saling berhubungan dengan yang lain. Apa yang menghubungkannya? Itu adalah primary key. Katanya kata kunci. Nah, di mana kata kunci di sini? Nomor ID. Oke. Di sini katanya nomor ID sebagai kata kunci. Kenapa harus nomor ID kata kunci? Kenapa nggak nama, alamat, dan jenis kelamin? Karena dia nomor induk yang terhubung dengan tabel yang lain. Nomor induk yang terhubung ke tabel yang lain. Ya, oke. Misalnya di sini ada kita buat tabel supplier, ya, supplier. Ya. Jadi di tabel supplier kira-kira, nah kita mengira, ya kan? Kira-kira mana kata kuncinya di tabel supplier? Ataukah nomor ID supplier, nama supplier, atau jenis supplier? Jadi mungkin di sini bisa juga kita buat ya nomor ID supplier, itu kan supplier. Jadi bisa juga kita hubungkan dia sebagai di sini adalah primary key dan foreign key dari tabel konsumen. Jadi antara tabel konsumen dengan tabel supplier penghubungannya adalah nomor ID dengan nomor ID supplier. Ya, jadi harus kita ingat. Bukan berarti di sini kita mencari kata kunci tersebut, ya. Bukan berarti kita hanya melihat dari nomor ID-nya aja. Nah, yang kita pikirkan ini, loh, bagaimana kita membuat kata kunci tersebut? Nah, caranya kita melihat apakah nomor ID ini ada nggak dengan ID yang sama, kan gitu, dengan kata kunci yang sama. Contoh, kalau di kampus NPM mahasiswa ada yang sama nggak? Tidak, makanya dia bisa dikatakan sebagai kata kunci. Terus nama ada yang sama nggak? Ada, makanya dia tidak bisa dijadikan kata kunci. Intinya dari kata kunci dia tidak boleh ada kesamaan. Nah, itu yang kita pikirkan. Ya, jadi kalau nantinya yang membuat tugas akhir ini, yang membuat program ini sangat berperan penting, ya, dari database ini. Nah, ini kita belum masuk nih dari perintah-perintah dari MySQL-nya. Ini kita baru membahas mengenai database, konsep dasar dari database. Ya, kalau kita masuk lagi nih bahasa-bahasa query dari database, ada namanya bahasa SQL, ya, bahasa SQL. Nah, ini digunakan di saat kita menggunakan platformnya untuk database-nya adalah MySQL. Ya, itu adalah salah satu tempat atau platform untuk kita membuat database. Bukan berarti database itu kita buat di MySQL aja. Enggak, MySQL itu banyak. Ada database itu banyak. Ada database yang menggunakan Oracle, bisa. MySQL bisa. Access juga bisa. Kenapa? Bapak merekomendasikannya di MySQL. Ya, kalau MySQL ini dia lebih sederhana, lebih gampang dipahami, dan penyimpanannya sudah lumayan sederhana, ya, lumayan besar kan itu dibandingkan dengan Microsoft Access. Ya, kalau zaman Bapak dulu membuat sistem ini, kebanyakan Bapak buat database-nya menggunakan Access. Ya, karena dulu kan berupa aplikasi. Sekarang kan sudah bersifat online, web kan gitu kan. Bagusnya kita menggunakan MySQL. Bapak dulu misalnya aplikasi penjualan, aplikasi karir, ya, kasir, berkarir kasir, dan lain-lainnya. Jadi dari bahasa SQL ini, kalau dari MySQL ya, database MySQL itu bahasanya yang pertama yaitu select ya, select ini untuk menampilkan, select, delete, update, apa lagi ya, insert ya,
nah, dan lain-lainnya. Ini bisa kita gunakan di saat kita membuat database. Ya, itulah kira-kira dari penjelasan Bapak mengenai database ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Atau sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, Pak rasa sudah paham semua ya. Oke, jadi kalau memang udah paham, ada beberapa tugas yang bakal Bapak kasih. Ya mungkin tugasnya nggak banyak-banyak, cuma satu aja. Dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan dari awal sampai akhir, coba nantinya direview kembali. Ya, gunakan bahasa sendiri. Bagaimana sih database itu menurut pandangannya sendiri? Nah, apa sih keuntungan database itu? Ya, nanti boleh dibuat tulis tangan boleh. Ya, Pak, saya punya komputer di rumah, buat pakai dokumen aja Pak, boleh. Ya, misalnya Pak, saya menggunakan mesin tik Pak, jangan nanti keselio nanti jempolnya atau telunjuknya kan gitu. Ya, bagusnya gunakan aja apa yang bisa digunakan. Mau tulis tangan boleh, menggunakan dokumen juga boleh. Ya, itu dari itu nantinya. Jadi bahasa-bahasa Bapak itu insya Allah nantinya minggu depan itu bakal Bapak tanya lagi satu persatu dan jelaskan di depan ini. Intinya kita di kelas ini sama belajar ini. Ya, mana pemahamannya yang lebih bagus, ya itu kita ambil, kita kembangkan lagi. Itulah gunanya kita belajar. Ya, belajar ini kalian bukan menerima apa yang dari Bapak, tapi kita menyatukan ide-ide kreatif kita semua di sini. Nah, itu yang dikatakan dengan mahasiswa. Mahasiswa itu dia bisa mengembangkan ide-ide yang cemerlang. Ya, dan dosen bisa membimbingnya ke jalan yang lurus. Jadi terbentang jalan itu, jalan sudah terbentang, kita sama-sama berangkat. Oke, bisa tugasnya? Oke, baik, untuk pertemuan hari ini mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Pak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.